Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu permohonan atau doa. Bunyinya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Dari doa ini yang menjadi fokus pembahasan pada kali ini adalah poin yang ketiga, yakni wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ketika kita mencermati permohonan ini, seorang Rasulullah saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua sudah kita pahami, semua sudah kita ketahui bahwa tidak ada jeda antara beliau dengan Allah. Doanya pasti mustajab, amalnya pasti diterima. Tetapi seorang nabi saja masih memohon kepada Allah, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Tentu amal yang diterima ini atau diterima suatu amal ini menjadi sesuatu yang luar biasa, kunci kebahagiaan seseorang, kunci kebahagiaan kita semua. Ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu tidak hanya bisa dirasakan di dunia, bahkan di akhirat kelak. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa hal yang menjadi penyebab diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika amal kita ingin diterima oleh Allah adalah kita harus menjadi seorang muslim. Jadi syaratnya yang pertama adalah Islam. Kita menjadi seorang muslim. Kekufuran, kemusyrikan adalah salah satu poin atau faktor ditolaknya amal kebaikan kita. Maka ketika ingin amal kita diterima, jadilah seorang muslim yang sejati. Tidak hanya sekedar mengaku diri saja seorang muslim dengan label agama Islam hanya di KTP saja, tetapi tentu harus menjadi jiwa yang mendarah daging dalam diri kita, sehingga amal kebaikan kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika amal kebaikan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang dilakukan oleh kita harus dilandasi dengan modal keikhlasan. Amal yang kita lakukan bukan karena ingin mendapatkan pujian, ingin cepat mendapatkan karir, ingin mendapatkan perhatian orang, ingin disayang oleh mertua, ingin disayang oleh istri, ingin dibanggakan oleh anak. Tidak, tetapi ikhlas lillahi ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Menurut Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ini terdapat dua poin. Yang pertama adalah agar amal kita diterima, semata-mata kita hanya mengharapkan ingin kita berjumpa dengan Allah kelak, maka kuncinya fal ya'mal amalan sholiha, berbuatlah amal kebaikan yang ikhlas. Dan yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila amal kebaikan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal tersebut harus sesuai dengan petunjuk yang telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang beramal tanpa mengikuti petunjuk Rasul, maka amal itu ditolak.
Demikian pula salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan senada dengan demikian, bahwa ketika amal kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka jangan harap amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal apapun, jangankan amal-amal yang sifatnya ibadah mahdoh, yang ghair mahdoh pun harus mengikuti bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Ketika kita mau tidur, agar tidur kita menjadi amal kebaikan, bagaimana Rasulullah SAW memberi tuntunan mulai mau tidur, ketika bangun mau tidur. Sekarang kita sedang melaksanakan ibadah saum, maka bagaimana petunjuk Rasulullah SAW mengenai pelaksanaan ibadah saum ini? Di antaranya kata Rasul, ketika sudah tiba waktunya buka, maka bersegeralah kamu untuk berbuka, jangan dinanti-nantikan. Sebaliknya, ketika sahur, Rasul mencontohkan lebih baik diakhirkan sahur itu. Kemudian jangan pernah sekali-kali kita melewatkan yang namanya sahur. Kata Rasulullah, tasaharu fa inna tasahur barokah. Bersahurlah kamu, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Yang keempat, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Yang saya bacakan hanya ayat 16-nya saja. Ayat 15 itu menggambarkan bagaimana kewajiban kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang sudah melahirkan, mengandung dengan penuh payah. Kemudian kedua orang tua kita mendidik kita sampai dewasa, sampai usia mampu berusaha sendiri, bahkan sampai kita berkeluarga. Maka ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, melakukan amal kebaikan kita, maka kata Allah, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal-amal kebaikannya. Au natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Bahkan tidak hanya diterima saja amal kebaikan kita, tetapi Allah akan mengampuni berbagai macam kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita digolongkan berada dengan penduduk surga fi ashabil jannah wa'das sidqi alladzi kanu yu'adun. Itulah janji yang benar yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa melakukan amal-amal kebaikan dan bisa menjaganya, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan penuh keikhlasan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.